Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku semua. Hukum salat dan puasa bagi wanita yang keguguran. Apakah wanita yang mengalami keguguran tetap salat ataukah tidak? Bahkan juga apakah wanita tersebut tetap puasa ataukah tidak? Untuk memahami masalah ini, ada dasar ilmu yang bisa kita pelajari, yaitu dari hadits Ibnu Mas'ud tentang fase pembentukan manusia dalam rahim. Coba renungkan terlebih dahulu. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari, kemudian berubah menjadi segumpal darah alaqah, selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging, mudghah, selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Hadis riwayat Bukhari nomor 6594 dan Muslim nomor 2643. Pembentukan manusia dalam rahim mulai dari fase nutfah, setetes mani alaqah, segumpal darah mudghah, segumpal daging, masing-masing selama 40 hari. Terkait status darah keguguran yang dialami wanita, para ulama memberikan rincian sebagai berikut. Pertama, keguguran terjadi ketika janin berada pada 2 fase pertama, yaitu fase nutfah yang masih bercampur dengan mani, berlangsung selama 40 hari pertama dan fase alaqah, yaitu segumpal darah yang berlangsung selama 40 hari kedua. Sehingga total 2 fase ini berjalan selama 80 hari. Dalam fase nutfah atau alaqah ini tidak berlaku hukum sama sekali tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Para ulama hukumi darah yang keluar adalah darah istihadah, sehingga wanita masih tetap berpuasa dan melaksanakan salat. Untuk melaksanakan salat cukup baginya berwudu pada setiap kali akan salat 5 waktu. Kedua, keguguran terjadi pada fase ketiga, yaitu fase mudghah, dalam bentuk gumpalan daging. Pada fase ini, mulai terjadi pembentukan anggota badan, bentuk wajah, dan seterusnya. Fase ini berjalan sejak usia 81 hari sampai 120 hari masa kehamilan. Jika terjadi keguguran pada fase ini, ulama merinci menjadi 2. Janin belum terbentuk seperti layaknya manusia. Pembentukan anggota badan masih sangat tidak jelas. Hukum keguguran dengan model janin semacam ini, statusnya sama dengan keguguran di fase pertama. Artinya, status wanita tersebut dihukumi sebagai wanita yang mengalami istihadah. Janin sudah terbentuk seperti layaknya manusia, sudah ada anggota badan yang terbentuk dan secara kasat mata seperti manusia memiliki tangan, kaki, atau semacamnya. Atau bisa jadi bentuknya samar, namun dianggap sebagai awal bentuk manusia. Status keguguran dengan model janin semacam ini dihukumi sebagaimana wanita nifas. Sehingga berlaku semua hukum nifas untuk wanita ini, diantaranya dilarang salat dan puasa. Sehingga berlaku juga hukum selesainya iddah kalau nifasnya selesai. Jika mengalami keguguran pada usia 81 sampai 120 hari, untuk memastikan apakah statusnya nifas ataukah bukan, ini perlu dikonsultasikan ke dokter terkait mengenai bentuk janinnya. Ketiga, ketika keguguran terjadi di fase keempat, yaitu fase setelah ditiupkannya ruh ke janin. Ini terjadi di usia kehamilan mulai 121 hari atau masuk bulan kelima kehamilan. Jika terjadi keguguran pada fase ini, ulama sepakat wanita tersebut statusnya sebagaimana layaknya wanita nifas. Perlakuan pada bayi yang keguguran dalam fase ini dirinci menjadi 2. 1. Bayi dalam keadaan tidak teriak saat lahir, maka berlaku di dalamnya hukum seperti keadaan kedua pada mudghah yang telah disebutkan sebelumnya. Juga berlaku hukum dimandikan, dikafani, disalatkan, diberi nama, hingga diakikahi. 2. Bayi dalam keadaan teriak saat lahir, maka berlaku hukum bayi secara sempurna,
yaitu dimandikan, dikafani, disalatkan, diberi nama, diakikahi, juga ia mendapatkan kepemilikan harta dari wasiat dan bisa dapat hukum terkait waris, yaitu mewariskan dan diwariskan, dan hukum semisal itu. Demikian Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah, nomor 21 halaman 434-438, dinukil dari Fatwa Al-Islam Sual wa Jawab karya Syaikh Muhammad Sholih Al-Munajjid nomor 12475. Berarti apakah wanita yang mengalami keguguran tetap salat ataukah tidak? Jawabnya, bisa dilihat jika ia mengalami nifas, maka ia meninggalkan salat, juga meninggalkan puasa. Jika ia mengalami istihadoh, berarti bukan nifas, ia tetap mengerjakan salat, juga puasa. Demikianlah, informasi ini kami sampaikan, semoga menjadi wawasan yang bermanfaat untuk Anda, dan menjadi bahan untuk menjadi peringatan, agar selalu memperbaiki diri, dan mengingatkan orang lain dalam kebaikan. Jangan lupa dukung terus channel kami, agar bisa terus berkembang dengan mengklik like, share and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.